Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik Pak. Nah, ya, Bu, ya. Iya, jadi begini Bu, pada hari ini saya bertemu dengan Ibu Bu ya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan supervisi akademik Bu ya. Jadi Ibu tidak usah khawatir, saya di sini adalah mitranya Ibu ya. Mitra Ibu. Jadi sebagai mitra saya itu ingin mengembangkan dan juga memberdayakan potensi yang dimiliki oleh Bu Siti. Dalam hal ini sebagai guru yang melaksanakan tupoksinya adalah mengajar di kelas Bu ya. Jadi Ibu harus dipahami bahwa saya melakukan ini dengan santai Bu ya, dengan tujuan yang positif tersebut. Baik Bu ya. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai Bu ya, saya ingin melaksanakan pra observasi nih Bu dalam kegiatan supervisi kelas ini ya. Kali ini mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan apa nih Bu? Tematik Pak. Tematik. Jadi bahasa Indonesia, matematika, IPA Pak. Berarti ada 3 mata pelajaran di situ Bu ya. Oke, baik. Di kelas berapa Ibu ini? Kelas 1 Pak. Kelas 1 Bu ya. Oke, baik. Nah, berikutnya untuk tujuan pembelajaran nih Bu ya, yang ingin dicapai pada kesempatan kali ini apa nih Bu? Tujuannya, harapannya anak mengetahui lingkungan sekitar Pak, dengan benda-benda di sekitar mereka, hewan-hewan di sekitar mereka. Di situ saya ngebahas tentang hewan jinak dan hewan buas Pak. Jadi anak mengetahui hewan-hewan apa saja yang sekiranya berbahaya buat mereka, dan jinak bisa mereka pelihara di rumah. Mengajarkan mereka untuk mencintai hewan ya Pak. Mencintai hewan Bu ya. Oke. Baik Bu ya, barangkali ini Bu ada tujuan pembelajaran berikutnya nih Bu. Apa nih Bu? Tujuannya selain itu juga selain mengajarkan anak untuk relate ya Pak dengan kehidupan mereka di sekeliling mereka gitu, mengetahui hewan-hewan seperti apa yang bisa mereka pelihara di rumah, hewan-hewan apa yang sekiranya dihindari mereka gitu, mencintai anak untuk mencintai, mengajarkan anak untuk mencintai hewan betul. Betul ya. Baik, berarti tujuan pembelajarannya yaitu tadi mengajarkan anak ya untuk mengetahui lingkungan sekitar, mengenal lingkungan sekitar mereka, dan juga untuk mengenalkan mana nih hewan yang jinak dan buas Bu ya. Betul. Dan juga ya mungkin yang terpenting adalah mencintai hewan Bu ya. Oke, mengajarkan mereka. Nah, berikutnya Bu, untuk bagian kedua nih Bu, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Siti dalam supervisi ini apa nih Bu? Khususnya untuk saya sendiri, saya bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan khususnya di kelas 1 ya Pak, karena kadang kita harus menyisipkan pembelajaran di kelas 1 itu hal-hal yang menyenangkan anak supaya tidak bosan. Pertama itu ya Pak, jelas itu. Jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Setelah itu untuk siswa saya ingin walaupun kita belajar dengan santai, dengan menyenangkan gitu, tapi poin-poin tujuan yang saya harapkan untuk siswa itu tercapai gitu Pak. Intinya saya pengen anak-anak juga lebih mudah memahami pelajaran saya gitu ya Pak. Baik Bu ya, jadi untuk pengembangan nih Bu, untuk kemampuan Ibu sendiri Bu ya, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bu ya di dalam kelas, sehingga dengan pembelajaran yang memudahkan itu yang menyenangkan itu bisa memudahkan siswa juga untuk memahami materi pembelajaran Bu ya. Nah, untuk mencapai itu semua Bu, apa strategi yang sudah dipersiapkan nih selama ini Bu? Selama ini saya kan sebelum saya memahami ini kan biasanya Pak ya cari di YouTube atau apa referensi Bu ya. Cari referensi gitu kan. Setelah cari referensi, saya nyari modul-modul kira-kira gitu yang modul lain Pak selain yang disediakan sekolah ya Pak. Selain modul sekolah, saya juga cari referensi modul yang lain. Terus saya juga kira-kira apa sih ya, saya mempunyai rencana untuk membuat kegiatan yang permainan-permainan kecil tuh Pak. Permainan yang kira-kira membangkitkan atau memantik anak untuk berekspresi dalam pembelajaran saya gitu. Terus selain itu saya juga
belajar IT Pak. Oh, belajar IT. Iya, Oke. untuk membuat slide-slide sederhana gitu sementara gitu Pak. Slide-slide yang menarik buat anak. Kalau misalnya saya kaitkan aja dengan kehidupan siswa sehari-hari, paling juga slide sederhana saja Pak. Betul sekali Bu ya. Oke, jadi selama ini yang sudah Ibu Siti persiapkan Bu ya dalam kegiatan belajar mengajar adalah banyak-banyak mencari referensi Bu ya dari media sosial seperti YouTube Bu ya. Kemudian juga Ibu sudah mencari bahan ajar yang lain selain dari sekolah, dan juga sekarang sudah mempersiapkan Ibu ya beberapa permainan siswa supaya tadi lebih tercipta pembelajaran yang lebih menyenangkan mungkin Bu ya. Dan terakhir Ibu Siti juga sudah meningkatkan lagi kemampuan dalam bidang IT agar dapat menampilkan PowerPoint yang lebih maksimal Bu ya. Oke, baik Bu ya. Nah, itu saja catatan ya dalam percakapan perobservasi kelas kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan langsung observasi di dalam kelas Bu ya. Tujuannya ingat Bu ya, saya ingin meningkatkan atau memperdayakan potensi yang ada dalam Ibu Siti, bukan untuk menghakimi Bu ya. Oke, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Sangat hati-hati mereka membiarkan putri salju di dalamnya gadis yang berbaring. Anak-anak, ibu punya emosi, roda emosi. Lucu. Hari ini bagaimana perasaan kalian? Hari ini bagaimana perasaan kalian? Kalian boleh pilih emosi yang kalian rasakan hari ini dengan gambar ini yang ibu sediakan. Kalian bebas. Apa yang kamu rasakan pagi ini? Kalian boleh garis sesuai keinginan kalian. Kalian bisa lagi senyum. Kalian juga lagi perasaan aku lagi marah, aku sedih Bu. Ini. Kalau kalian sangat gembira, senang hari ini, kalian boleh ini pilih. Aku lagi sedih Bu. Aku nangis hari ini. Kemarin mama. Nah, kalian ini aku marah, kesel. Kalian boleh pilih garis yang perasaan sesuai dengan perasaan kalian ya. Oke, kalian boleh gariskan yang sesuai dengan keinginan kalian dan tulisannya ya. Oke, siap? Oke. Ibu akan bagikan. Oke, terima kasih. Udah berbatenin Bu. Iya, perasaan iya. Perasaan kalian seperti ini. Ayo. Kamu gembira. Oke, hari ini kalian bergembira ya. Sangat gembira. Oh, senyum. Boy ngerasa hari ini? Oke, pilih senyum. Oke, apa kamu David? Yang kamu pilih apa, Dak? Oke. Oke, banyak ya. Di sekitar kita saja. Banyak ya. Ada kucing. Apa lagi?
kasih nama dulu, silakan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan nafas kalian perlahan, santai, tenang. Pejamkan mata, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, rasakan ketika masuk, rasakan udara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ular, buaya, harimau. Terus? Hewan yang jinak adalah ayam, kupu-kupu, ikan. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya semuanya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu dan Ibu Siti, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, di pendampingan individu yang kelima ini kita juga ada dialog pasca observasi pembelajaran. Nah, di sini nanti Pak Bayu ada sesi coaching sama Bu Siti ya terkait pra, kemudian ketika observasi di kelas Bu Siti praktek aja, terus sekarang nanti Pak Bayu coaching lagi gitu, apa yang menjadi apa yang bikin Bu Siti merasa berhasil ketika melakukan pembelajaran, dan apa juga yang masih harus digali dari Bu Siti ya. Nanti Pak Bayu menyampaikan tujuan cakapan, kemudian melakukan percakapan umpan balik dan seterusnya. Mangga Pak Bayu dan Bu Siti bisa melakukan observasi. Terima kasih Pak Fadil. Oke, kita mulai saja Bu ya. Sebelumnya Bu ya, kita berdua itu kan sudah melaksanakan 2 tahap Bu ya, dimana waktu hari Sabtu itu kan ada tahap pra-observasi, dimana sebelum melakukan pengamatan supervisi di dalam kelas, saya sudah ya, bertanya jawab Bu ya tentang ya, hal-hal ringan lah terkait pembelajaran nanti yang akan Ibu laksanakan Bu ya. Nah terus kemudian juga kemarin juga kan kita sudah melaksanakan observasi ya, pembelajaran di kelas yang terjadi di kelas 1 Bu ya, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Terus IPA, sama PPKN Pak. oh PPKN, siap Bu ya, di kelas 1 ya. Nah tujuan daripada percakapan pasca observasi ini adalah saya ingin ya, dimana kita menggali ini Bu. Bukan kekurangan Ibu, melainkan potensi yang bisa muncul nanti ke depannya Bu ya. Jadi usahakan relax saja Bu ya, santai saja. Iya gitu. Nah pada pertemuan kali ini Bu nih ya, coba Ibu refleksikan Bu ya, daripada pengalaman pembelajaran kemarin Ibu. Nah apa saja catatan-catatan yang bisa Ibu berikan? Sebelumnya Pak ya, sebelumnya saya merasa terima kasih karena Bapak sudah melakukan supervisi ya Pak ya. Jadi pandangan saya dengan supervisi ini tuh ternyata membuat saya lebih apa ya Pak, lebih terbantu gitu Pak. Karena Bapak melakukan sebelumnya dengan saya wawancara dulu ya Pak ya, melakukan persiapan. Jadi saya udah membuat persiapan dulu sebelumnya, jadi itu lebih
saya lebih siap tuh Pak, lebih percaya diri melakukan melakukan pembelajaran di Pak saat Bapak observasi itu Pak. Jadi jadinya anak-anak juga lebih nyaman, lebih senang gitu karena saya sudah melakukan persiapan yang banyak gitu. Media segala macamnya sudah saya persiapkan sebelumnya dengan Bapak melakukan saat Bapak melakukan itu Pak apa namanya observasi saya ya Pak supervisi ya. Anak-anak juga lebih tertarik karena sudah saya bikin permainan tuh Pak kelas 1 kan biasa ya Pak, saya bikin alat media gitu, alat dan media itu kayak puzzle kemarin membedakan antara hewan buas sama hewan jinak Pak. Jadi dengan supervisi itu membuat saya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah anak-anak juga menyenangi gitu, saya juga merasa tertantang nantinya saya terus mungkin persiapan itu tidak sekedar buku saja ya Pak ya, banyak media dan alat saya sudah persiapkan sebelumnya. Jadi itu tapi itu Pak ada sedikit hambatan ya Pak, terkadang ada saja yang kami di kelas 1 ya Pak ya, kadang anak tuh karena terlalu antusias, terlalu asik sendiri gitu Pak dengan permainan-permainan atau media yang saya bawa atau saya melakukan permainan itu Pak KSE gitu kan, kadang untuk memfokuskan saya melakukan KSE tapi ya terkadang ya mereka asik sendiri dengan saya sendiri gak fokus lagi gitu Pak, terkadang kendala saya itu seperti itu Pak. Baik ya Bu ya, jadi dari hasil yang saya amati tadi adalah hasil refleksi daripada Ibu Siti tadi dengan adanya supervisi dari saya itu merasa terbantu sekali Bu ya, dengan persiapan yang matang Bu ya. Kemudian juga ternyata masih ada beberapa hambatan Bu ya, tadi diantaranya adalah anak yang merasa asik sendiri dengan tidak fokus permainan yang sebenarnya hal itu untuk memberikan kenyamanan dalam belajar Bu ya, supaya menarik, tapi malah disalahartikan siswa menjadi sebuah keasikan sendiri, jadi yang tidak fokus dalam belajar Bu ya. Lupa waktu. Oke, siap Bu ya. Nah, kira-kira ada tidak Bu hambatan yang lainnya selain ini? Sementara sepertinya itu anak terlalu asik dengan ini sendiri kan. Baik. Nah, kemudian Bu dengan hambatan seperti ini, kira-kira kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Siti dalam menghadapi hambatan tersebut nih dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira sekarang ada di posisi berapa? Sekarang ini saya masih merasa posisi saya masih 6. 6 ya. Oke. Kira-kira Ibu menginginkan di angka berapa nanti ke depan? Saya pengennya sih kalau 100% ya tidak mungkin ya Pak, kalau 10 gitu kan. Kemungkinan setidaknya 8-9 lah, posisi saya 9 lah. Saya percaya diri dengan nilai 9 saya bisa itu Pak. Saat ini tuh. Baik Bu ya. Dengan keinginan untuk memiliki kemampuan di angka 9 Bu ya, untuk mengatasi hambatan tersebut. Oke. Nah, berikutnya Bu, supaya akan menjadi ke angka 9 Ibu, apa saja nih Bu? Mungkin ya Ibu Siti punya kemampuan apa nanti Bu? Atau potensi apa yang Ibu miliki yang kira-kira bisa menunjang hal tersebut? Mungkin saya akan menanamkan ke anak dulu sebelumnya ya Pak ya. Saya punya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya Pak, yang dulu pernah Bapak sosialisasikan ke saya sebagai guru kelas ya Pak. Siap. Jadi supaya tetap fokus lagi itu Pak dengan KSE ya Pak ya. Jadi saya kadang melakukan supaya anak fokus tuh saya melakukan itu Pak apa namanya Pak, kalau kita kesepakatan belajar. Ya selain kesepakatan belajar, Keyakinan kelas juga mengingatkan anak untuk itu, ayo anak-anak gitu juga. Juga saya juga melakukan yel-yel atau yel-yel gitu kan supaya anak kembali fokus gitu Pak. Terus relaksasi gitu Pak. Relaksasi kembali lagi fokus. Mindfulness itu. Iya Pak. Selalu gitu. Misalnya kan anak-anak kelas 1 selalu hilang fokus ya Pak ya. Setiap pembelajaran dalam itu tuh jenjangnya akan ada 2 ataupun apa untuk memfokuskan kembali siswa gitu. Oke. Berarti dengan adanya hambatan yang seperti Ibu Siti katakan tadi Bu ya, Ibu
akan apa istilahnya itu ya membuat kesepakatan kelas Bu ya, bisa membuat kesepakatan kelas. Ibu juga kan terbiasa membuat yel-yel juga ya, kemudian melatih siswa KSE-nya itu dengan cara tadi mindfulness-nya diterapkan kembali Bu ya, kira-kira lebih optimal lagi. Nah nanti ini memang sudah baik nih Bu ya, rencana dari Ibu Siti ini adalah potensi yang dimiliki Ibu Siti nih. Ya dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada dalam kelas, memang ini yang disarankan sebaiknya Ibu Siti lebih optimal lagi dalam gitu ya. Nah kemudian Ibu, dari beberapa rencana tersebut nih, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ini kapan nih kira-kira waktunya? Secepatnya dan dimulai besok akan saya jadikan kebiasaan tuh Pak. Harapannya sih seperti itu, biar tidak setelah Bapak melakukan supervisi saya sudah begitu saja, tidak. Harapannya saya tuh pengen terus melakukan itu jadi kebiasaan saya. Bu ya, rencananya dimulai besok. Nah kemudian ukuran keberhasilan nih, ukuran keberhasilan yang sekiranya menjadi tolak ukur dalam Siti ini apa nih? Oke, kalau tolak ukur saya, menurut saya kalau anak-anak fokus kembali ke saya gitu Pak, Ya. Kembali fokus ke saya, nggak hilang arah ataupun hilang waktu, mereka asik sendiri itu, tetap itu. Nah, mereka tetap fokus ke saya, kembali ke pelajaran, dan mereka merasa nyaman, gitu Pak, senang, dan tujuan pembelajaran yang saya harapkan tercapai ke anak-anak. Baik ya. Dan tentunya siswa juga merasa pembelajaran itu selalu dirindukan gitu ke depannya Pak. Baik ya. Nah berarti nanti Ibu akan memulai rencana ini besok, dan ukuran keberhasilan yang Ibu capai adalah ketika anak itu semuanya fokus ya, fokus kembali lagi ke Ibu sebagai guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas Bu ya. Oke baik Bu ya. Nah kemudian kita masuk Ibu ke tahap berikutnya, yaitu tentang pengembangan diri nih Bu. Nah, oke. Yang pertama nih Bu, kira-kira setelah kemarin kita melaksanakan pembelajaran di kelas nih Bu, apa ada aktivitas yang perlu dikembangkan lagi dari Ibu Siti, mengenai kemampuannya atau langkah-langkah dalam pembelajaran atau apapun? Mungkin saya harus lebih mempersiapkan sedetail mungkin Pak, persiapan gitu. Misalnya saya harus belajar bagaimana membuat media gitu, mencari bahan, alat tentunya Pak. Saat anak-anak kita kan kelas 1 harus konkret ya Pak, jadi saya harus mempersiapkan sedetail mungkin gitu. Apa yang direncanakan seperti kemarin ya Pak, harus persiapannya harus jelas gitu kan, yang Bapak ajarkan kemarin ya Pak ya. Medianya juga harus jelas, rencananya juga harus jelas. Harus persiapan matang sebelum saya masuk ke kelas gitu, intinya gitu. Dan pengennya kemampuan saya itu, saya pengen terus mengasah IT saya tuh Pak. Tentunya ya Pak, saya pengen membuat media ya, mungkin PowerPoint sederhana atau membuat notebook atau bukan notebook ya Pak, apa sih presentasi itu ya Pak ya. Ya presentasi gitu kan, untuk menarik anak gitu, terus menciptakan yel-yel untuk memfokuskan anak gitu Pak. Membuat yel-yel baru tuh ya. Yel-yel baru tentunya ya Pak. Terus membuat alat-alat peraga sederhana Pak. Oke, alat peraga sederhana. Oke, kemudian Bu, melalui pengembangan tadi persiapan ya, pembuatan media, itu tujuan yang hendak dicapai oleh Ibu apa nih? Tujuannya membuat media yang bagus tersebut. Tujuannya supaya tujuan pembelajaran saya tercapai, tentunya itu yang fokus yang terpenting ya Pak ya. Terus yang intinya saya tetap pengen anak-anak itu nyaman dengan saya ya Pak. Pelajaran tercapai, anak-anak senang, anak-anak merasa nyaman, seperti itu Pak intinya mah. Saya mau pengen seperti itu, harapannya itu. Berarti nanti ukuran keberhasilannya apa nih? Tentunya mereka selalu merindukan saya sebagai guru ya di kelas 1 ya Pak ya. Karena kelas 1 kan mereka senang bermain, intinya seperti itu, dan selalu kangen gurunya gitu Pak. Kemudian apa saja nih Bu hal-hal yang bisa mendukung aktivitas pengembangan Ibu nih? Mungkin saya akan lebih belajar apa ya Pak, untuk bagaimana memahami anak ya Pak.
Terus saya juga harus mampu memetakan kebutuhan mereka ya Pak, kebutuhan mereka, memahami kebutuhan, memahami psikologi mereka juga ya Pak tentunya ya. Di kelas 1 itu kadang anak-anak kelas 1 kan agak-agak mungkin kelihatan mudah, tapi kadang tuh harus kita memahami banget sekali itu Pak, karena peralihan dari TK ke SD ya Pak. Jadi mereka mengalami yang namanya tadi kompetensi sosial dan emosionalnya itu kadang kita belum terlihat Bu ya, Iya, belum betul, bisa Pak. melihat dengan jelas gitu. Kadang siswa tuh terlihat ceria tapi padahal ya di rumah ada masalah, itu yang menjadikan terkadang itu hambatan juga Bu ya dalam aktivitas pembelajaran. Nah berikutnya Bu, untuk waktu nih Bu, dalam persiapan media tadi, kemudian membuat yel-yel, membuat alat peraga ini kira-kira waktunya kapan Bu? Secepatnya. Secepatnya. Dan dimulai insya Allah besok Pak. Besok. Jadi supaya dijadikan kebiasaan lah, nggak apa-apa lah. Jadi setelah ribet sebentar juga Iya. kedepannya saya sudah enak gitu Pak. Siap. Ke siswanya juga nanti. Oke. Oke baik Bu, kita berada pada tahap akhir coaching ya setelah kegiatan supervisi akademik yang telah kita laksanakan kemarin Bu ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan Bu, gambaran tentang rencana tindak lanjut juga, kemudian juga ada aktivitas pengembangan diri yang dipersiapkan oleh Bu Siti nanti ke depannya Bu ya. Oke, dengan adanya coaching ini Bu ya. Kemudian ketika tahap ini sudah berakhir nih Bu ya, kita sudah berada di akhir sesi coaching nih Bu. Apa perasaan yang Ibu rasakan saat ini? Saat ini merasa terbantu Pak. Jadi saya senang Pak, jujur aja senang dengan supervisi ini. Saya juga merasa terbantu sekali Pak. Kemarin kan jadi kayak seolah kehilangan arah gitu Pak. Iya. Kadang ya Pak ya. Jadi dengan supervisi ini tuh, dengan Bapak melakukan ini tuh membuat saya jadi lebih baik lagi gitu kan, merasa terbantu, dan otomatis saya juga merasa senang Pak, merasa dibantu sama Bapak. Oke ya. Berarti nanti saya mulai besok akan menantikan Ibu ya, menantikan rencana yang akan Ibu wujudkan nanti ya. Saya sudah menantikan untuk besok nih Bu ya, kelanjutannya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Pak Bayu, selama saya merasakan sekarang ini, saya tuh merasa terbantu sekali. Otomatis saya merasa senang ya. Dengan supervisi ini saya tidak merasa digurui, saya juga tidak merasa di-judge atau wah kamu salah, Anda salah, atau Anda melakukan begini salah seperti ini, tidak. Jadi saya merasa saya dibantu bagaimana membuat perencanaan seperti apa gitu kan, melakukan observasi seperti apa. Dengan Pak Bayu mengobservasi saya, dari situ saya tuh tidak digurui atau bagaimana, saya juga ini loh Bu, Ibu dikasih dengan Pak Bayu menggali, saya dikasih clue-clue pemantik untuk mencari potensi diri saya sebagai guru kelas 1. Jadi saya merasa sangat terbantu sekali dengan itu. Otomatis jadi saya kedepannya lebih baik lagi dan melakukan perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi, dan terus menggali potensi diri saya sendiri dari semua yang sudah saya pelajari dengan Pak Bayu gitu. Otomatis ya saya merasa terbantu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya orang yang coaching itu adalah orang yang sedang memikirkan suatu masalah gitu ya, terus datang ke coach atau ke pelatih, justru malah si coach itu ngingetin. Tujuan sesi coaching itu sebenarnya mengingatkan bahwa orang yang sedang punya masalah itu dia juga punya solusinya sendiri. Ya kan, melalui potensi-potensi yang perlu digali seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Bayu terhadap siswa. Oke, keren. Terima kasih sudah mempraktekkan coaching dengan mantap. Terima kasih Pak Bayu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.